Ayah Yohanes menangis histeris mendapati anaknya tewas tertabrak truk tangki Pertamina di Kelurahan Pekan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara. Pelajar 17 tahun ini tewas setelah mengendarai sepeda motor saat pergi ke sekolah. Kecelakaan diduga terjadi akibat korban mencoba menyalip truk tangki BBM. Namun naas korban malah jatuh tergelincir akibat jalanan licin hingga akhirnya terlindas truk. Kejadian akan kami lakukan proses olah TKP untuk mengetahui bagaimana penyebab kejadiannya. Jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Pirnga di Medan untuk diautopsi. Sementara petugas memeriksa sopir truk di kantor Polantas Medan Labuhan. Akibat kecelakaan, lalu lintas menuju Pelabuhan Belawan macet selama 1 jam. Anak dan cucu Asma histeris menyaksikan nenek 69 tahun ini tewas akibat tersengat listrik. Peristiwa tersebut terjadi saat banjir merendam lingkungan tempat tinggalnya di Desa Jawa Laut, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Diduga korban tanpa sengaja memegang kabel yang basah terendam air. Pasalnya saat banjir terjadi, aliran listrik tidak padam. Seorang tetangga yang mendengar teriakan nenek Asmah dan berusaha menolong ikut tersengat listrik. Warga yang menolong selamat, namun Asmah tewas di lokasi kejadian. Ini yang tetangga sebelah nih menyebelahi, dia menolong. Waktu itu kan mbak ditolong tuh diangkat ini dibacakan nih. Entah kenapa jadi strum lagi tuh nah, yang menolong kena masih 2 kali. Wilayah Martapura selalu menjadi langganan banjir saat musim penghujan. Berdasarkan informasi warga, selalu ada nyawa melayang akibat tersengat listrik di dalam rumah. Nasib tragis menimpa pasangan kekasih asal Bandung, Jawa Barat. Keduanya menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Bukannya dibawa ke rumah sakit, si penabrak justru melarikan kedua korban entah kemana. Hingga keduanya ditemukan 2 pekan kemudian dalam kondisi tak bernyawa di Sungai Serayu, Jawa Tengah. Lalu siapakah orang yang tega membawa lari korban yang ditabraknya? Pemirsa, selain kasus tabrak lari, selama 1 jam ke depan Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya Arlista Hadi. Seorang anak di Goa, Sulawesi Selatan nyaris dihakimi massa karena dituduh menelantarkan orang tuanya yang sudah lanjut usia di pinggir jalan. Anak dan orang tua sebelumnya bertengkar hebat hingga menarik perhatian warga di jalanan. Dia buang orang tuanya turun, orang tuanya, bapak sama mamanya pada saat jalan kodong. Kasihan ini di jalan Mangkari Bombong pas depan PGRI. Ditahan sama warga. Warga mengepung sebuah mobil di Jalan Manggarupi, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Warga curiga pengemudi mobil membuang orang tuanya di tepi jalan. Emosi warga baru bisa meredah setelah polisi datang ke lokasi untuk menyelidiki kasus penelantaran orang tua oleh anaknya. Dalam video amatir warga, sepasang lansia berusia 70 tahun ini diamankan warga. Keduanya lemas karena kaget setelah turun dari mobil sebagai buntut pertengkaran dengan anaknya. Kedua lansia akhirnya dijemput polisi dan dibawa ke Mapolres Goa. Setelah diselidiki, kasus tersebut terjadi karena kesalahpahaman orang tua dan anak, bukan kasus penelantaran. Sang ibu meminta kepada si anak ini untuk kembali ke rumah mengambil surat berobat yang tertinggal di rumah. Karena mereka ingin menuju ke Rumah Sakit Syekh Yusuf, Kabupaten Goa. Sang anak saat itu tidak mau, dia menolak. Nah, kemudian terjadi perdebatan. Penolakan itu sang ibu kemudian membuka pintu secara paksa, pintu mobil. Kemudian spontan mobil pun berhenti. Nah, kedua orang tua turun dan terjadi perdebatan. Saat perdebatan itu, masyarakat kan berdatangan melihat kejadian.
Polisi akhirnya mendamaikan pertengkaran anak dan orang tua dan sang anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Seorang pria di Pontianak, Kalimantan Barat menikam ibu tirinya dengan gunting hingga tewas. Ia juga menganiaya adik kandungnya hingga terluka parah. Inilah tempat kejadian perkara penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Baby, warga Jalan Sepakat 2, Pontianak Tenggara. Di tempat inilah pelaku menusuk ibu tirinya dengan gunting hingga tewas. Tak berhenti di situ, pelaku juga menganiaya adik kandungnya sehingga alami 9 luka tusuk. Polisi telah mengamankan pelaku dan sejumlah barang bukti. Ditemukan ada 2 korban, yang satunya meninggal dunia, yang satunya saat ini dalam keadaan hidup dan dalam penanganan dokter. Kemudian untuk pelaku sendiri saat ini sudah diamankan di Satreskrim Polresta Pontianak Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Kemudian dapat kami sampaikan untuk motifnya sendiri sedang dilakukan pendalaman karena untuk Polisi tengah mendalami motif pelaku berbuat keji pada ibu tiri dan adiknya. Sementara korbannya juga adik kandung pelaku masih dirawat intensif di rumah sakit. Seorang nenek berusia 72 tahun di Bekasi, Jawa Barat dipolisikan 5 anak kandungnya sendiri, pemirsa. Wanita lanjut usia itu dilaporkan ke polisi hanya karena tanah warisan. Anak melaporkan ibu kandungnya ke pihak berwajib di Polres Metro Bekasi. Rodia, nenek berusia 72 tahun yang sudah lumpuh ini, mendatangi kantor Polres Metro Bekasi dengan menggunakan kursi roda. Ia terpaksa memenuhi panggilan polisi lantaran dilaporkan oleh putri kandungnya sendiri. Rodia dituduh telah menggelapkan surat tanah yang merupakan warisan keluarganya. Saat ini, Rodia tinggal bersama putri bungsunya. Menurut Rodia, dirinya sudah beberapa kali dilaporkan ke polisi. Namun karena dirinya tidak bersalah, kasusnya pun tidak berlanjut. Nggak bisa dinasehatin banget. Sakit sebenarnya tetangga, Allah ya Robi. Dan dimana dilaporin ke Mabes, ke Polda, udah kayak kaki kayak begini ya terakhir kemarin gitu. Itu dia tahu katanya ibu menggelapkan surat yang terakhir itu di mana di Cikarang Baru, Polres Cikarang Baru. Tak hanya dilaporkan ke polisi, Rodiah juga kerap mendapat teror dari putri sulung dan 4 anak kandungnya yang lain. Saat ini Rodiah hanya bisa pasrah dan menanti keadilan dari pihak yang berwajib. Kasus anak gugat orang tua terkait warisan juga terjadi di Takengon, Aceh. Gugatan dilakukan seorang anak berprofesi ASN terhadap ibu kandungnya. Namun gugatan anak akan tanah dan rumah mewah akhirnya kandas di pengadilan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, Aceh Tengah memutuskan gugatan Asmaul Husna terhadap ibu kandung serta 4 saudara kandungnya tidak dapat diterima. Gugatan terkait tanah seluas 894 meter dan rumah mewah di Bebesen, Aceh Tengah, Aceh. Majelis Hakim menolak gugatan anak atas ibu kandung setelah memeriksa formalitas gugatan. Keputusan itu NO dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim. Berarti Majelis Hakim belum memeriksa pokok perkara. Masih terkait formalitas gugatan. Tidak diterimanya gugatan penggugat oleh PN Takengon disambut gembira oleh para tergugat. Kami bersyukur semua dan kita bersyukur semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami juga mengucapkan terima kasih. Drama gugatan anak ke ibu kandung ini mencuat pada pertengahan November lalu. Seorang ibu berusia 71 tahun bernama Kausar digugat oleh anak kandungnya sendiri yang bernama Asmaul Husna, seorang ASN di Pemkab Aceh Tengah.
Tak hanya menggugat tanah dan rumah, penggugat juga menuntut ganti rugi ratusan juta rupiah kepada sang ibu. Seorang ibu di Bantul, Yogyakarta, pemirsa, melaporkan anak kandungnya ke polisi karena menjual semua perabot rumah tangga hingga genteng. Uang hasil penjualan perabot rumah tangga itu digunakan sang anak untuk membelikan hadiah kepada seorang wanita yang baru dikenalnya sebulan. Nunuk Palia, seorang asisten rumah tangga berusia 53 tahun, warga dusun Paten Kapanewon, Pundong, Bantul, Yogyakarta ini hanya bisa termangu melihat sejumlah perabot rumah tangga berupa kulkas, lemari, dan pintu rumahnya berada di kantor Polsek Pundong, Bantul. Perabot rumah tangga miliknya itu dijual oleh anak lelaki semata wayangnya yang bernama Dwi Rahayu Saputro untuk membelikan hadiah kepada wanita yang baru dikenalnya 1 bulan lalu. Selama bekerja sebagai asisten rumah tangga, sang ibu pulang ke rumah setiap 2 bulan sekali. Ketika uang hasil penjualan seluruh perabot rumah tangga sudah habis dan tak ada lagi yang bisa dijual, sang anak akhirnya menjual seluruh genting yang masih terpasang di atap rumah. Terakhir itu genteng, kalau genteng aku udah nggak ada, maaf lah, terus aku mau masuk kemana, aku nggak punya rumah, sama aja kan bunuh aku. Secara halus ya kan? Juga kesehatan dan juga lupa makan biar nggak sakit. Ceweknya kerja apa? Katanya itu perawat. Perawat ya? Iya. Pemuda berusia 24 tahun ini dilaporkan oleh ibu kandungnya karena menjual seluruh perabot rumah tangga tanpa izin. Kini sang anak menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Seorang ayah setubuhi putri kembarnya selama 4 tahun. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.